Ngantuk lagi saya. Ngadi-ngadi nggak bisa diam. Dapat angin cus langsung kemana? Di mana ini saya? Sawadikap. Sekarang kita lagi ada di Thailand. Itu sampai lapar, ongger. Terus tujuannya ya cari makanan dulu lah. Pesen dulu makan yuk, lapar. Lu mau apa? Ini kita tadi udah request ini di extra chili, dipotongin chili cut. Madang guys. Ayo guys. Nasi nih, Miti, lu kan pengen. Aku mau ini. Ini rasanya ayam. Lah iya kan? Apa emang? Apa? Karena kecil katanya kutuk. Tahu kutuk? Temennya tuk-tuk. Kutuk itu anak ayam. Ini udangnya, Miti. Makan dulu ya. Mari makan. Dia ngajakin halan-halan katanya. Gue udah halan-halan. Kamu mau nggak aku halalin? Oh, mungkin dia ngajakin kamu. Enggak. Nangkep omongannya. Orang di sini nggak makan tom yumnya, sana aja kenyang. Kita harus membakar semua nasi goreng, semua lumpianya, chicken wingsnya, somtangnya. Kapun kap. Oke, selamat datang. Kejahatan para wanita, perintilan-perintilan yang kita niatnya beli satu bisa jadi 1000. Di sini pusat kejahatan perempuan, mau mencari apa, dapatnya apa, lihatnya apa? Ya udah. Ya. Kita berpisah di mana? Ya udah, pokoknya kita jalan begini, nanti kita berpisah. Ini rambut. Aku mencari rambut, tapi bukan. Tujuannya cari cepolan sanggul. Berujung, ayo sini, gua nggak tahu mencari apa. Mama lihat rambut saya nanti sanggulan, jangan percaya karena adanya ini. Sejauh ini saya masih konsisten ya mencari apa yang saya cari. Ya Allah, kuatkan imanku. Begitu nanti sudah kemana-mana, ya Allah, aku pasrahkan hidupku. Ya Allah, aku pasrahkan hidupku. Itu say.
butik-butiknya Thailand ya. Duh, puyeng ya. Ini nggak ada bedanya sama Tanah Abang tahu. Cakep ya? Tidak. Ini kemana nih kakak sama adek gue? Nggak lihat saya nggak beli apa-apa. Bosen saya belanja, bosen res. Jadi Besti, menurut saya sebetulnya baju mahal terlihat murah atau baju murah terlihat mahal itu tergantung bagaimana kita confidence makainya. Terus kadang-kadang orang dengan title tertentu tuh suka mikir mau kemana sih sebetulnya sini. Terus suka mikir malu mau belanja di sini, mau belanja di situ. Terus kayaknya mau ke pasar juga mendadak jadi meriang gitu, gatal-gatal badan. Ih, saya sih nggak mau ya. Kenapa? Just be yourself. Terus kenapa kalau semuanya saya pakai baju yang beli di pasar gitu? Ngaruh gitu sama rekening tabungan saya? Ya jelas ngaruh, kan beli bayar. Tadi di mana ya gue lihat ada atasan itu ya? Mana sih adek gue? Tuh cakep kan? Lucu ya? Iya ini aku tadi lihat dari atas. Terus kalau semuanya saya beli ya, meskipun kayak baju di Bali atau apa, saya pakai loh. Karena saya mikir, ya saya beli pakai uang. Ya iyalah masih pakai daun. Setidak-tidaknya saya beli, saya harus mempertanggungjawabkan setiap sen yang saya beli. Ini gambarnya cewek, ntar saingan sama gue kalau pasti pakai orang ya, jadi comparing. Ih, cakepan gambarnya dibanding orangnya yang make. Ih, kan sebel ya. Mendingan yang abstrak, jadi kan kita nggak ada saingan. Ini ya, kita harus pakai baju ini kalau kita lagi masak di dapur. Jadi nggak mungkin orang nabrak kita karena dia udah silau, udah ngerasa panas, edan ngalah-ngalahin api di kompor ya warnanya. Astagfirullahaladzim. Birkin, gue beliin Birkin mau? Bener mau? Kamu mau yang apa? Krokon? Mau yang size berapa? Mau ganti-ganti tiap hari boleh saya beliin. Nah, kalau yang itu saya harus bilang, saya nggak pede pakai itu. Lebih baik saya pakai baju yang 100.000 aja ya, daripada nenteng gituan. Tapi belinya di sini. Mohon maaf, bener, nggak pakai peres. Bener. Oke. Udah lu nunggu apa? Ini nabrak lo, gue nggak bisa lewat. Kirain lu nunggu apa? Gue mau jalan kan, udah lu nunggu apa? Ini lu nabrak gue nggak bisa keluar. Jadi tas gue kegencet dia, tapi dia nanya, lu nunggu apa? Nunggu lo. Keren. Tolong, ini hasil kejahatan kita. Gimana dong? Pulang-pulang udah kena hujan lah apa. Dah. Oke. Sekarang ini
Kita mau mandi-mandi dulu. Teleponnya ibu sih Terus mau diam-diam aja karena hujan. yang lagi nge-vlog. Mami lihat ya. Oh enggak. Buat bersihin itu langit-langit tuh. Ini padahal food street loh. Tapi kita bawa pulang loh. Jadinya ya sudah lah ya, niatnya kurus tapi kayak begini. Gak apa-apa, kan tadi kita habis kira-kira tadi 3 kilo lebih, Nah, jalan 10.000 langkah lebih. ada lah. Oh iya? Dari jam berapa? Luar biasa. Berarti ya oke lah, nggak apa-apa. Sehat. Alhamdulillah. Terus sekali. Ya Allah. Mau tau nggak rasanya apa ini? Cumi. Terus kayak gitu? Iya. Tuh dengerin sini. Hah? Nggak iyalah suara bunyinya. Mau kemana kita? Jalan-jalan lah. Oke. Ya, thank you. Ya. Kejahatan mana? Sini sama Ibu Tiri, sama saudara Tiri, kakak Tiri. Kejahatan mana? Liatin semuanya, liatin. Pengen cari cakwe. Lucu banget sih. Halo, hai. Tuh, kayak kecil-kecil tuh. Di sini tuh gemes-gemes banget loh kue-kuenya. Ini kayaknya apa? Red velvet ya? Nih ada tiramisu begitu, mau beli. Nah kan brownie bite. Oke. Where is the mix one? The mix brownie, ya. Dia sandwich tapi pakai kayak cake. Ada-ada aja ya gebrakannya. Lu beli apa? Taro ya? Orange sama apa white turmeric apa? Oh ya. Kita lagi mau nyobain nih. Jadi ini ada sesame soup, itu tuh wijen, tapi dikasih mochi, taro mochi. Rasanya kayak apa? Nggak tahu. Pokoknya saya mau nyobain yang aneh-aneh. Yang penting halal, tidak haram. Enak. Oke Besti, sudah landing nih si Sam Taro Mochi. Bentukannya, nah, karena si Sam itu ada yang warnanya tuh seperti ini, ya, hitam. Ini juga hitam, entahlah apanya, gulanya kali ya. Terus ini taronya. Berhubung taruhnya harusnya ungu, ada perbedaan nggak di situ di kamera? Nggak ada. Warnanya ada. Tuh. Hitam juga. Jadi saya lagi makan lumpur lapindo.
Karena hitam-hitam semua, Besti. Penasaran sama yang nanti. Sebentar saya pikirin dulu ya rasanya bagaimana. Biar sosok profesional ya. Sebentar ya. Apa kamu bilang doyan? Sebentar saya pikirin dulu ya omongan kamu sama rasanya. Kandil nggak sih, Mak? Ya kurang lebih seperti itu tepatnya ya. Kalau mochi kan ya is a mochi gitu loh. Kalau si sisemnya ini rasanya kayak gimana ya ngebayanginnya ya. Pahit manis. Ya kayak hidup, kadang pahit, kadang manis. Oh, padahal itu udah manis itu apanya? Sausnya manis nggak? Tunggu dulu ini mau dicoba kan ini kepo. Ini kenapa bentuknya ini. Much better. Itu kalau enak kenapa nggak langsung? Kenapa saya nggak langsung menceritakan sebetulnya apa sih lo? Kayaknya banyak banget gaya gitu nyobain cuman beginian doang. Karena ini this is my first time. Nyobain. Unik aja sih. Tapi kalau ya orang yang terbiasa dengan rasa makanan yang standar aja sih. Jangan berani-berani coba. Karena nanti nak syok. Ya Pak. Penasaran nggak sama rasanya apa kenapa saya begitu? Miselin nggak? Ini ngeselin sih. Oh, Apa mungkin ini harusnya dicampur, diaduk, baru oke. Saya lakukan sekarang, saya ceritain lagi nanti. Coba ya. Emang kadang-kadang begitu Besti. Kita harus paham dulu baru mengerti. Gak boleh kita ngejudge dulu di awal ya. Belum pernah coba-coba. Ayo kita rasain. Sini mendekat. Sama aja, nggak usah pembelian, nggak usah. Begitulah rasanya. Cobain dulu. Ya lu makan dulu baru ngomong dong. Tadi kan lu udah makan, enak gak? Kalau mochinya enak, jul ya mochi ya begini rasanya. Tapi kalau kuahnya tadi lo nyoba memang ada pahit-pahitnya. Jadi cocok jadiin apa? Masker aja? Iya, Oke. cocoknya mochinya saja. Iya sih, tapi kan eksperimen ya. Kamu cocok mochi juga? Apa cocok logi? Hah? ini aneh. Hah? Tapi lu udah nyobain belum? Udah jatuhnya aneh. Saya ya tadi bukannya pelit ya, saya nggak nawarin karena saya udah tahu. Rasa-rasa ini aja saya udah nyela. Nanti kalau mereka aduh lebih gibahnya berkepanjangan lebih ngeri. Makanya saya nggak tahu. Ini daripada saya fitnah orang kan mendingan saya fitnah mereka di depan orangnya lagi benar. Udah jam-jamnya, lapar, kenyang makan, ya kan? Udah jam-jamnya fitnah, saling menjatuhkan. Ini udah jamnya.
sebagai mama-mama yang baik, saya akan mencari segala perdapuran adanya di sini. Girang saya kayak nemu diamond. Beneran sebongkah diamond. Tahu nggak Besti? Suami saya nitip oleh-oleh banget dan saya tuh harus banget beli. Mau tahu oleh-olehnya apa? Ikan asin say. Ini apa? Oh, keripik durian. This sauce, right? But I mean, you know the fish. Yeah, I know. Cut, saltfish. What is it? Tuh kan, sopan kan? Orang-orang di sini begitu. Saya aja kadang-kadang kalau lewatin orang aja nggak kayak dia, parah banget kan? Di sini tuh attitude-nya gila banget sih. Oh, nggak sanggup. What is it? Yeah, you're right. Okay. Okay. So now the packaging like this, right? Before with in the glass, right? Actually, that one has still the same package, but due to we found that the problem is cannot carry on, so this one we change to this one. Oh, Yeah, nice. it's easy. Yeah. You're right. But after we open, is it okay? Because before inside the can there is the oil. No more. This one? No worry. Have this one. Once you open, you can keep in like the Ziploc bag Mhm. or the container, and then keep in the freezer. That's fine. Yeah, no smell out. Oke. You Ini yang dicari coba. Bahagia. Dulu bentuknya adalah di kaleng. Jadi kalau semuanya dipakai langsung ini. Kapun kap. Bye. Aduh, sudah ya, ayo. Transaksi sudah selesai. Kapun kap. Buat di rumah ya. Jangan sampai enggak. Hello. Yeah, I want this and that. Gemblong loh. Onde-onde, aduh habis biasanya nih. Berarti tadi segini penuh. Mix. Tuh, gemblong tapi donat. Berarti berhubung saya nyobain makanan, mau jalan malu. Rame banget. Tuh, habis kan mango sticky rice-nya. Bayangkan kalau tadi nggak beli, nangis nggak tuh? Ini enak banget. Saya sekarang lagi ada di puncak, lagi makan gemblong soalnya. Makan gemblong pakai gaya. Ini kayaknya semuanya ini tuh ada fingerprintnya dia. Kalau di scan ketahuan dia umurnya berapa, rumahnya di mana, tabungannya berapa.
sampai waktunya saya mau mencari negaranya saya sendiri alias cari makanan. Ini koper nggak ada harga diri karena di dalamnya isinya ada jus, ada mango, dried mango, terus ada apa lagi yang berat-berat kita taruh sini aja. Yuk. Tadi gua beli gemblong, beli apa namanya timus. Ya habis gimana? Di kasus, tapi kan biaya sendiri bukan biaya negara. Ai. Makan yuk. Pokoknya cita-cita kurus. Ingat ya, cita-cita kurus. Aku nanti piring malah jadi ada. Yang sampai bego judulnya. Pandan biasanya nggak sehijau ini. Harusnya hijau apa? Ya tapi namanya pandan. Lu tanya aja sama dia. Kan bukan gue yang bikin juga, mas kita mau berantem di sini, jangan dong. Ini daun pandan. Ini diituin juga rasanya pandan juga. Terus ininya dikasihnya koko pandan tuh apa? Koko pandan is kelapa. Nata de coco. Tapi ini kayaknya enggak. Jadi kayak bentuknya kayak gel, tapi dari pandan. Unik sih. Ya sebenarnya Besti, makanan di Thailand itu macam-macam ya. Saya pikir pun juga kalau semuanya kita mau makan banyak juga kok halal food di sini. Tinggal pinter-pinternya kita aja. Kadang orang juga berpikir ya iya, tapi kan kalaupun halal ada makanan satu restoran itu makannya nanti non halal. Berarti jadi satu. Nah, itu kembali kepada ini orang masing-masing ya. Kalau untuk saya sendiri sih, yang penting saya mesennya halal aja. Gitu. Masalah saya tahu dia masaknya begini, masa saya kalau ya saya yang punya restorannya saya tahu. Terus kalau seumpamanya saya nanya ke dia, kata dia ya udah. Ya lu tahu, lu carilah yang enggak, yang paling aman emang ya harus cari yang halal ya halal aja. Gak usah setengah-setengah, say. Ya kan, tentukan sikap. Mau halal atau non halal, that's it. Jadi hidup itu harus simpel. Tapi ngomong-ngomong yang tadi saya bahas itu nggak usah diambil hati ya, Besti. Kadang di perspektifnya orang pun juga beda-beda. Tapi di saya strictly terhadap diri saya sendiri kadang-kadang menilai sesuatu itu agak-agak unik ya. Pastinya kan nggak sama dengan orang lain. Dan saya lebih senang tidak mengungkapkan itu daripada kita argue, kita debat tapi kita nggak jadi anggota dewan juga gitu kan. Ya udah sih debat kusir yang kayaknya nggak ada ujungnya. Pokoknya setiap kali makan jangan lupa bismillah Besti. Ya. 1, biar itu bentuk rasa syukur ya karena makan, biar kenyang. 2, biar nggak keselesai. 3, insya Allah ikhlas bayar bilnya. Besti, hari ini tuh kita sebetulnya udah nggak ada kegiatan apa-apa ya, tapi killing time karena nanti kita mau balik ke Jakarta. Ya sekarang ini killing time-nya jalan-jalan kemana? Mau nggak mau kita ke mall Besti, karena lagi hujan banget dari kita datang sampai sekarang. Berakhir yang tadinya mau kuliner nyari di tempat yang seru-seru, kita mau ke tempat ya activity-nya di sinilah ya.
misal kayak ke museum apa segala macam baik. Hujan sampai mau cruise aja kita batal karena memang hujan deras, ditambah ada petirnya dikit tapi kan atut ya. Terus ya udah, sekarang ini kita mau cari makan, udah nggak bisa juga kulineran nyari resto yang udah kepikiran mau kepengen apa, ya udah. Akhirnya trip ini kita judulnya perginya cuman mall to mall, market to market. Begitu, dan mengandung resiko. Resiko apa? Transaksi. Nah, kosmetik kita cari. Sekarang kita mau menuju ke tempat makan ya. Di food courtnya di sini juga luar biasa seru. Sudah mencapai tempatnya, lumayan ya, masih ada 3 jam sebelum kita ke airport, jadi masih sempat kita cobain kulinernya Thailand. Lu masih mau makan Thailand atau mau makan yang lain? Di luar ada cafe yang seru itu loh, yang gue bilang mirip-mirip si Basa itu loh. Mau yang itu apa yang lain? Mau yang otentik kayak begini? Itu kan ada restoran namanya yang di atas itu, oke? Itu by cocote, berarti cocote kalau bahasa Purwokerto itu cocote tuh mulut lo ya, gitu. Tuh, sama aja kayak by, ya mulut lo lah, gitu katanya. Banget hari ini nggak breakfast as usual, tapi siang ini saya mau terakhiran makan makanan Thailand. Tadi kita udah cuci tangan dong, tutup sama aja. Ini lumpia ya, lumpia Semarang. Mana? Enggak. Dipasang di kepala. Tapi ini bisa dibawa dimakan ini loh. Bener kalau digiting giniannya. 2-0. Waktu mak. Lu jangan gila, mana mungkin sih mereka. Tuh. Dimakan. Di sini kalau semuanya itu emberan. Jadi nyobain. Kayak kan tuh. Pedes, tadi dia udah bilang juga sih, tapi unik loh rasanya loh. Ih, oke loh, bener nggak bohong. Rasanya tuh kayak sayur asem, tapi pedes. Kurang pedes. Dikata-katain mau. Jadi kalau makan ini kurang pedes, minta temennya atau saudaranya kata-katain biar tambah pedes say. Ya udah makan dulu, okranya enak deh. Makan, taruh dulu lah hai, nanti aja ini makan. Ini yang ada okranya ini. Iya miti enak. Saya langsung tahu keluarnya mana, ke kanan ke kiri udah, ayo pulang. Longgar
Tapi ya kayaknya mereka tuh happy kalau yang pada nyobain tuk-tuk, mereka akan mendapatkan respon penumpangnya begini, ya kan? Jadi mereka kayak ada sensasi tersendiri juga kayaknya drivernya. Oke Besti, itu tadi cerita serunya saya jalan-jalan di Bangkok 3 hari 2 malam bersama 2 sister saya ya. Yang lainnya nggak ikut ya. Mereka juga protes ke saya, tapi ya biarin aja lah. Besok-besok saya ajak gantian biar nggak pada marah lah. Biar nggak pada berasa FOMO-FOMOan. Bahasa sekarang FOMO loh. FOMO tuh maksudnya apa sih, kayak ngiri gitu. Tapi enggak. Mereka super pengertian sih. Take turn ya. Iya, berlaku banget take turn. Istilahnya tuh ganti-gantian. Ini sekarang jatahnya mereka, besok-besok yang lain. Dan sengaja banget kita itu tidak pernah yang, karena saya open ya, nggak apa-apa ya, ini dadakan pergi, jadi nggak bisa bawa banyak-banyak orang, karena kadang-kadang bawa banyak orang itu kan repot banget juga yang mesti diaturin. Aduh, jadi panjang say naik tuk-tuk. Ini gara-gara tadi ya iseng, kenapa sih kita nggak naik mobil suruh jemput, enggak, kepengen eksperimen naik tuk-tuk ternyata panas sama debu banyak. Oh sutra lah, biasa Tapi kan aja. seru ya, Maya. Bener nggak perlu pencitraan, emang begini adanya seru sih. Kamu mau seseru kayak kita, pergi dah sama sisternya juga, nikmatin lah yang kayak gini-gini. Sekali lagi, kenapa kalau di luar negeri kita bisa cuek panas-panasan naik transportasi umum, tapi kenapa di negara kita sendiri, which is tempat kita tinggal, kita tidak seperti itu? Gengsi yang diduluin say. Kenapa? Itu saya ngomong sama diri saya sendiri, bukan ngomong sama kamu. Tapi kalau kamu juga merasa juga, alhamdulillah, berarti efek karambolnya nyampe say. Aduh. Debu panas. Bye, see you. See you.